Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala ali Muhammadin washabihi wa alihi wasallam ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'iya bidanani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai hari ini kita masih istiqomah melaksanakan perintah Allah dengan mengharap ridhonya agar kita bisa kembali ke jannahnya. Dan kita bersyukur juga kepada Allah. Allah memastikan kita nikmat kesehatan. Dan dengar masih banyak orang-orang yang sakit karena tidak yakin kepada Allah. Mereka lebih yakin kepada obat-obatan. Mereka lebih yakin kepada ikhtiarnya manusia daripada kemampuan Allah. Ini yang patut kita camkan dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Kita harus terus tingkatkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu terjadi illa biiznillah, dengan izin Allah. Semaksimal apapun usaha manusia, ketika Allah masih menyatakan orang itu sakit, pasti sakit. Ketika Allah melindungi kita, apapun hebatnya penyakit, apapun hebatnya, mohon maaf, kiriman orang mungkin kepada kita, maka dia tidak akan mengenai kita, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah masalah keyakinan pada kita semua. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, ada juga yang mengajak mari kita memperbanyak ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena melalui beliau kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kita mengetahui jalan menuju surganya Allah tanpa mengikuti kebiasaan-kebiasaan beliau, perkataan-perkataan beliau, tuntunan dari beliau, pasti tersesat. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidaklah menuju surganya Allah, tetapi masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu pasti. Karena itu kalimat Allah, Sadaqallahul azim, dan Allah maha benar atas segala firman-firman-Nya. Dalam khutbah yang singkat ini, hakim ini mengingatkan kepada kita semua tentang tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Jadi judul khutbah kita hari ini adalah surat Ali Imran ayat 191, akhir ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang beriman itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Topik ini saya angkatkan karena saya banyak melihat potensi umat Islam yang begitu besar
terlewat begitu saja. Ketika tadi saya duduk mendengarkan suara azan, saya melihat di udara ini ada yang terbang. Ketika saya amati, ternyata itu hanya seekor lalat. Saya amati lagi, ternyata lalat itu bernama lalat tentara hitam. Saya jadi teringat, mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa lalat itu adalah menjijikkan, tapi sesungguhnya itu bukan menjijikkan. Februari yang lalu, bulan Februari tahun yang lalu 2021, itu Pemkot Bogor mengekspor maggot atau ulat daripada lalat tersebut ke Inggris sebanyak 7 ton dengan nilai 1,3 triliun. Bayangkan, mungkin selama ini kita menganggap itu adalah yang menjijikkan, itu sia-sia. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan dengan sia-sia, dan ini mempunyai potensi yang besar. Kenapa daerah kita begitu banyak sampah yang berserakan? Lalat ini ditugasi Allah adalah mengurai sampah yang terbaik, dan ulat yang ditimbulkan dari lalat ini mempunyai protein yang tinggi sampai 40%, lebih baik daripada daging sapi. Ini sangat dasar. Biasanya digunakan untuk pakan ternak, digunakan bahkan di luar negeri digunakan untuk buat mayones. Jadi jangan bangga yang makan mayones, karena mayones bisa dimakan dari itu. Nah, kenapa ini patut saya sampaikan? Saya merenung dulu, ya Allah, apakah harus ini yang saya sampaikan hari ini? Yang berkali-kali dia lewat di depan ini. Nanti saya tunjukkan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dunia ini dengan sempurna, dengan segalanya. Cuma karena kita tidak mampu mempelajarinya, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semua, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah, kita disuruh mempelajari kitab Allah ini secara totalitas, sama maknanya, agar kita tahu apa yang Allah inginkan kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di kita. Inilah yang saya ingin sampaikan. Kita ajak mari umat Islam bangkit. Hari ini umat Islam di media sosial dihebohkan karena Menteri Agama kita menyampaikan untuk tidak menggunakan pengeras suara sekian, kalau nggak salah 100 desibel, takut mengganggu, bahkan disamakan dengan gonggongan anjing. Semuanya marah. Tapi dalam grup WhatsApp saya katakan tidak perlu marah. Kenapa mesti kita marah? Toh selama ini kita yang menyia-nyiakan. Kalau kita punya jam tangan, kita punya HP, kita sudah tahu kapan masuk waktu zuhur. Tak perlu dipanggil pun kita datang. 5 menit sebelum waktu zuhur kita masuk. Zuhur sekarang 12.40, 12.35 kita datang, 12.30 kita datang. Mengapa mesti mencari kesalahan? Dan ini yang disenangi oleh orang-orang di luar Islam. Ketika kita gaduh, kita ribut satu dengan yang lain, dia memanfaatkan proyek-proyeknya berjalan terus untuk kehancuran Islam. Kita lupa yang sebenarnya. Mereka mengalihkan isu begitu mudahnya di negara ini. Padahal Allah katakan, kullu hizbin jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam itu bersatu padu. Untuk bersatu padu, kita mudah memaafkan saudara kita. Karena kita juga pasti banyak berbuat salah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Padahal ketika kita sholat, kita selalu mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah.
Kalau yang pakai Allahumma barik, minta dijauhkan dari kesalahan dan dosa sebagaimana jauhnya timur dan barat. Minta dibersihkan dari kesalahan dan dosa sebagaimana bersihnya kain putih tanpa noda. Minta kepada Allah dibersihkan dari kesalahan dan dosa, disucikan dari kesalahan dan dosa dengan airnya, dengan saljunya, dan dengan emputnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Hanya hal-hal kecil kita ributkan satu dengan yang lain, sehingga kita lupa memanfaatkan potensi-potensi besar. Sesungguhnya ini memang kerjaan setan. Ingat, ketika kita masih di dalam surga bersama dengan setan, setan menggoda nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, dengan berbagai rayuan, dengan berbagai bujukan. Akhirnya apa yang dilarang oleh Allah dilanggar, sama dengan saat ini. Di dunia dia akan berusaha semaksimal mungkin mengadu domba orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman dengan ilmu, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang patut kita camkan dalam diri kita masing-masing. Maka mari dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin mengajak, ingatlah tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Mungkin kekeliruan yang disampaikan itu pun ada manfaatnya buat kita. Saya mengambil apa manfaatnya? Agar kita koreksi diri kita, agar kita lebih bersatu. Kok begitu mudah kita marah? Padahal yang harus marah ketika orang lain menghina agama kita. Lihat saja bagaimana banyak masjid yang dibongkar. Kenapa? Karena secara ekonomi memang lingkungannya sudah banyak bukan muslim lagi. Satu contoh di Medan ada di Jalan Timur itu tadinya daerah muslim yang banyak, tetapi karena ekonominya lemah, tanahnya dijual, yang beli mereka, yang beli mereka, yang beli mereka. Ketika habis, kita hanya jadi pekerja, masjid itu hanya dimanfaatkan waktu zuhur, itu pun tak banyak jemaah. Ketika dibongkar, pusat-pusat kota Medan meribut semua turun. Saya bilang, untuk apa lagi? Karena memang kelemahan kita tidak pernah memikirkan bagaimana memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi umur, diberi kesempatan, diberi tanah yang luas. Kenapa tidak kita manfaatkan maksimal? Ketika kita mempunyai ekonomi yang baik, pastilah kita tidak mudah diberi hanya dengan nasi bungkus dan baju kaos. Kita tidak mudah dibeli hanya dengan sebungkus Indomie dan sebungkus minyak goreng, sebungkus gula, atau sedikit lebih kenal dengan sembako, bagi-bagi sembako. Ini yang harus kita tingkatkan sebenarnya. Jika kita mempunyai ekonomi yang baik, kita mempunyai nilai tawar politik. Kita mempunyai nilai tawar politik. Maka mari saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk terus menjaga apa yang Allah telah berikan kepada kita dan memaksimalkan. Hari ini mungkin kita diberikan tanah yang luas, maksimalkan. Kalau hasil 1 hektar kita 1 bulan baru bisa 2 juta, naikkan sampai 10 juta. Kalau mungkin naikkan sampai 100 juta per hektar per bulan. Banyak yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk menggugah kita semua. Mari kita kejar. Karena Rasulullah mengajarkan kita tidak hanya berdakwah dengan membaca Al-Quran, tidak hanya berdakwah dengan sujud di masjid, tapi sujud kita kepada semua aturan-aturan Allah, sehingga semuanya bisa kita tingkatkan secara totalitas, baik keimanan kita, ekonomi kita, politik kita. Tanpa 3 ini kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita di India, jumlahnya bukan sedikit, 200 juta. Tapi kita mendapatkan video-video bagaimana kepala mereka dipenggal, mereka dibunuh dengan semena-mena. Kenapa? Karena secara ekonomi dan politik mereka tidak menguasainya, walaupun jumlahnya banyak. Ini mungkin terjadi di negara kita nanti. Kita sudah melihat bagaimana
Ini yang patut kita sikapi. Mudah-mudahan ini semua membuka kita semua untuk kembali bangkit. Barakallahu fiikum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ya Muhammad wa barik bijalalika wa karamika zaini barik wa ala ashabil barik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Dalam khutbah yang kedua ini hadir kembali ingin mengingatkan kepada kita, mari kita bersyukur kepada Allah dengan iman dan takwa yang Allah berikan, dan kita manfaatkan khusus untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Kita perbaiki sholat kita amalkan apa yang kita baca dalam sholat. Kita perbaiki terus amal ibadah kita kepada Allah dengan memahaminya. Ketika kita paham, mengerjakannya, maka nilainya menjadi besar. Sholat berarti doa. Perbanyaklah doa ketika sholat. Mohon kepada Allah dan mohon perlindungan dari orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang musyrik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud lamakanlah, karena sujud saat kita paling dekat dengan Allah. Mintalah. Tak bisa bahasa Arab, minta dalam bahasa Indonesia. Maka biasanya imam-imam yang paham ketika sujud dilamakannya, kadang saat itulah meminta kepada Allah. Walaupun ada sebagian mengatakan pada sujud terakhir, tapi kalau saya lebih senang setiap sujud kita panjangkan, minta apa yang kita butuhkan, minta perlindungan kita. Karena kita sedang berperang. Perang saat ini perang ekonomi, perang budaya, perang politik. Allah sudah tegaskan dalam Quran, walan tardu anka yahudi am nasara hatta tatabiyana millatahu. Dan mereka itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam. Habis apapun mereka ketawa, mereka bercanda, tetapi mereka tetap menjalankan misinya. Ini pernyataan Allah. Saya ingin menyampaikan Al-Baqarah 120, nanti bisa dilihat. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadikan kita untuk waspada. Islam tidak pernah mengajak perang, tetapi Islam mempersiapkan diri ketika diserang. Itu disuruh, karena nanti dalam ayat yang lain ada kisos namanya. Jika kamu diserang dengan pisau, kamu pakai pisau. Diserang dengan tombak, pakai tombak. Begitulah Islam, tak berlebih-lebihan. Jika mereka damai, mereka ngajak perang ekonomi, kita harus layani perang ekonomi. Jika mereka ngajak perang politik, kita layani dengan siasat. Dalam Islam namanya siasat, dalam dunia biasa disebut dengan politik. Kita juga disuruh bersiasat. Allahumma a'lam bil rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in pada ihsan ila yaumiddin. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kesalahan dan dosa orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah wafat, kami mohon kepada-Mu, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, dan dengan Kau jadikan kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Masukkanlah mereka ke dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah urusan kami di dunia ini, mudahkan urusan kami di akhirat nanti. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah kepada kami, kepada anak cucu kami ya Allah, kepada pasangan hidup kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah kepada para pemimpin kami. Ya Allah, kami mohon lindungilah negara kami ya Allah dari kezaliman dan
Lindungilah kami ya Allah dan kekafiran. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Penolong setiap waktu. Limpahkanlah segala kebaikan ya Allah yang telah Kau limpahkan kepada hamba-Hamba-Mu dan Nabi. Ya Allah, lindungilah kami dari segala keburukan ya Allah yang telah Engkau lindungi terhadap hamba-Hamba-Mu dan Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sofu subuhakum, sabus dan bapak, sabus bukan salat. Salat jami'an rahimakumullah. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Inna salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuslan ahwa sanudri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا